Hai, di video kali ini saya akan membuat tugas media pembelajaran interaktif berbasis menyimak. Jadi, berhubung saya belum mengajar di sebuah sekolah, jadi saya akan memberikan cara-caranya atau media pembelajaran apa yang dapat Bapak Ibu terapkan yang berbasis menyimak di kelas Bapak Ibu masing-masing. Simak videonya. Jadi, Bapak Ibu, media pembelajaran interaktif yang berbasis menyimak yang akan saya berikan yaitu petualangan si kancil, yang mana tujuan pembelajaran tersebut untuk mengidentifikasi informasi penting dalam teks lisan. Yang kedua, untuk menentukan ide pokok dari sebuah cerita yang didengar. Yang ketiga, merangkum isi cerita yang telah dengar. Dan yang keempat adalah menunjukkan sikap menghargai cerita rakyat Indonesia. Materi yang saya dapatkan ialah cerita rakyat Indonesia yang berjudul Petualangan Si Kancil. Alat dan bahan yang kita butuhkan Bapak Ibu bisa komputer, bisa laptop atau tablet, yang pasti harus terhubung dengan koneksi internet ya Bapak Ibu. Yang kedua itu adalah proyektor. Proyektor ini opsional ya Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah platform pembelajaran interaktif seperti Kahoot, Quizzes, atau Google Forms atau semacamnya yang memungkinkan pembuatan kuis dan game. Nah, untuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran ada beberapa fase. Jadi, langkah-langkah kegiatan dalam menerapkan pembelajaran ini ada beberapa fase Bapak Ibu. Fase pertama itu pra-menyimak. Waktunya minimal 1-10 menitan. Dimana di fase pertama ini atau pra-menyimak ini kita bisa menggunakan teka-teki gambar. Bapak Ibu bisa menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan cerita, bisa jadi kancil atau buaya secara bertahap. Nah, peserta didik ini diminta untuk menebak gambar tersebut dan menghubungkan dengan cerita yang akan didengar. Nah, yang kedua itu adalah diskusi singkat, di mana pertanyaan pengantar yang lebih interaktif, misalnya, siapa yang pernah mendengar cerita tentang kancil? Ceritakan sedikit yang kamu ingat. Seperti itu fase pertama. Untuk fase kedua yaitu menyimak Bapak Ibu, yang mana memerlukan waktu sekitar 15 menit. Dan di fase kedua ini menggunakan audio atau video interaktif, di mana audio atau video yang dilengkapi dengan efek suara dan animasi yang menarik. Nah, jika memungkinkan, sisipkan pertanyaan singkat di tengah-tengah cerita. Untuk apa? Untuk memastikan peserta didik tetap fokus. Nah, pertanyaan ini dapat muncul di layar dan peserta didik dapat menjawabnya secara lisan atau melalui fitur polling pada platform interaktif. Yang ketiga itu adalah fase pasca menyimak. Nah, di fase pasca menyimak ini kita membutuhkan waktu sekitar 35 menit sampai 45 menitan. Dimana di fase ketiga ini yang pertama kita lakukan yaitu kuis interaktif, yaitu Bapak Ibu menggunakan platform seperti Quizzes atau Kahoot yang saya katakan tadi untuk membuat kuis yang terdiri dari berbagai jenis pertanyaan, bisa pilihan ganda atau bisa menjodohkan atau isian singkat, yang mana menguji pemahaman peserta didik terhadap cerita. Nah, kuis juga dapat dirancang untuk dimainkan secara individu atau kelompok. Lalu di fase pasca menyimak ini kita juga bisa buat games atau games edukasi yang sederhana berbasis cerita. Misalnya, urutkan gambar, di mana peserta didik diminta untuk mengurutkan gambar-gambar yang menggambarkan alur cerita. Bisa juga tebak kata, di mana peserta didik diminta menebak kata kunci dari cerita berdasarkan deskripsi singkat. Bapak Ibu juga bisa buat cerita lanjutan, di mana peserta didik Bapak Ibu minta untuk membuat cerita lanjutan dari bagian akhir cerita. Terus yang terakhir itu bisa dilakukan diskusi dan presentasi, di mana bagikan peserta didik atau siswa itu ke dalam kelompok kecil. Misalkan dalam satu kelompok itu ada 4 orang atau 5 orang. Nah, setiap kelompok
itu akan mempresentasikan hasil kerja mereka, misalnya rangkuman cerita atau jawaban kuis atau cerita lanjutan begitu. Nah, untuk penilaiannya atau evaluasinya, Bapak Ibu bisa menggunakan skor kuis interaktif, bisa juga keaktifan dalam diskusi dan presentasi, dan juga kreativitas dalam membuat cerita lanjutan. Itu opsional ya Bapak Ibu. Nah, tips dari saya untuk integrasi teknologi itu pilih platform interaktif yang sesuai dengan kemampuan dan aksi teknologi di sekolah. Pastikan platform tersebut mudah digunakan dan menarik bagi peserta didik. Nah, gunakan juga gambar dan video dan musik yang menarik untuk meningkatkan daya tarik media pembelajaran. Dan juga kalau bisa, Bapak Ibu bisa memberikan hadiah atau penghargaan kecil untuk memotivasi peserta didik tersebut. Sekian dari saya.